Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Pemi, NIM 289215125 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Malam kelas B. Dosen pengampu Ibu Winasari Kusumani Tias, SIP, SEMM. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Manajemen Logistik. Kebijaksanaan dan perencanaan logistik dalam sistem informasi manajemen logistik. Pentingnya informasi dalam logistik. Informasi adalah kunci penting dalam kelancaran logistik dan rantai pasok, sebab informasi mendukung manajemen untuk membuat keputusan dengan lingkup luas serta mampu mencakup sebagai fungsi dalam perusahaan. Seorang manajer bisa membuat strategi dengan mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi rantai pasok, dan tidak hanya faktor yang berhubungan secara langsung pada fungsi rantai pasok perusahaannya semata. Informasi adalah kunci penting dalam kelancaran logistik dan rantai pasok, sebab informasi mendukung manajemen untuk membuat keputusan dengan lingkup luas serta mampu mencakup berbagai fungsi dalam perusahaan. Seorang manajer bisa membuat strategi dengan mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi rantai pasok, dan tidak hanya faktor yang berhubungan secara langsung pada fungsi rantai pasok perusahaannya semata. 1. Informasi pemasok. Apa produk yang dibeli, berapa harga, berapa lama, dan dikirim kemana. Informasi pemasok juga meliputi status pesanan, modifikasi, dan cara pembayaran. 2. Informasi manufaktur. Produk yang bisa dibuat, berapa jumlahnya, dengan fasilitas apa, berapa lama, berapa trade-off-nya, berapa biayanya, dan berapa ukuran lotnya. 3. Informasi distribusi retail. Apa produk yang harus diangkut dan kemana, berapa jumlahnya, dengan moda apa, berapa harganya, berapa yang disimpan pada setiap tempat, dan berapa lama. 4. Informasi permintaan. Siapa pembeli, apa, berapa harga, dari mana, berapa jumlah. Informasi permintaan meliputi peramalan dan informasi permintaan. Selanjutnya, fungsi sistem informasi. Kopra dan Main 2013 menyatakan bahwa pengguna sistem teknologi informasi untuk menangkap dan menganalisis informasi memiliki dampak nyata terhadap kinerja perusahaan. Jika informasi permintaan pelanggan sebuah perusahaan tidak dipakai untuk mengatur jadwal produksi dan tingkat persediaan, maka dalam mengatur penjadwalan dan tingkat produksi tidak berdasarkan informasi yang akurat, tapi dilakukan secara buta. Kemampuan dan analisis informasi untuk memacu pengambilan keputusan adalah sebuah kunci sukses logistik. Untuk mendukung keputusan rantai pasok yang efektif, informasi harus memiliki beberapa karakteristik berikut. 1. Informasi harus akurat. Tanpa informasi yang jelas, sulit untuk mengambil keputusan yang baik. 2. Informasi harus bisa diakses setiap saat. Informasi yang akurat diperlukan, tapi harus di saat yang tepat. 3. Informasi harus tepat. Pengambilan keputusan memerlukan informasi yang bisa digunakan. Informasi yang tepat didapat dari pencatatan data yang tepat. 4. Informasi harus dibagi. Sebuah rantai pasok dapat efektif jika semua pemangku kepentingan berbagai pandangan tentang informasi yang mereka gunakan untuk membuat keputusan bisnis. Ada 3 fungsi dari sistem informasi, yaitu 1. Menyediakan informasi yang valid dan efisien. 2. Mendukung proses bisnis dan tujuan organisasi. 3. Mengefisienkan proses. Informasi digunakan ketika membuat berbagai keputusan tentang pemicu rantai pasok. 1. Fasilitas. 2. Persediaan. 3. Transportasi. 4. Pencarian sumber. 5. Penentuan harga dan manajemen pendapatan. Kerangka kerja teknologi informasi rantai pasok. Berdasarkan sudut pandang perusahaan, semua proses dalam rantai pasok dapat dikategorikan terhadap 3 area utama, yaitu proses berfokus pada hilir, proses berfokus pada internal, proses berfokus pada hulu. Klasifikasi ini mengartikan 3 proses rantai pasok makro sebagai berikut. 1. Manajemen hubungan pelanggan, Customer Relationship Management atau CRM. Proses yang berfokus pada interaksi hilir, yaitu antara perusahaan dengan pelanggan. 2.
Manajemen rantai pasok internal atau Internal Supply Chain Management atau ISCM adalah proses-proses yang berfokus pada operasional internal dalam perusahaan. Perangkat lunak industri disebut supply chain management tanpa kata internal. Dalam pengertian ini, supply chain management meliputi 3 proses makro: CRM, ISCM, dan CRM. 3. Manajemen hubungan pemasok, Supply Relationship Management atau CRM, adalah proses-proses yang berfokus pada interaksi hulu, yaitu antara perusahaan dengan pemasoknya. Selanjutnya, manajemen hubungan pelanggan. CRM adalah sebuah sistem informasi terpadu yang berguna untuk melakukan fungsi manajemen yang terdiri dari kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian aktivitas penjualan dan pasca penjualan dalam organisasi bisnis. Sasaran dari proses makro CRM adalah membangkitkan permintaan pelanggan dan memfasilitasi penyebaran dan pelacakan pesanan. Target utama CRM adalah meningkatkan pertumbuhan perusahaan, baik pertumbuhan dalam kemampuan memperoleh laba maupun pertumbuhan penjualan. CRM adalah sebuah perangkat lunak yang terpadu antara kepentingan perusahaan dengan pelanggannya. Untuk itu, CRM dirancang untuk menjadi metode dan teknologi yang digunakan perusahaan untuk mengelola hubungan mereka dengan pelanggannya. Kelemahan proses ini adalah sering terjadinya permintaan yang hilang dan kurang pengalaman para pelanggan karena pesanan tidak diproses dan dieksekusi secara efektif. Proses-proses kunci CRM adalah 1. Pemasaran. Proses pemasaran melibatkan keputusan mengenai pelanggan sasaran, bagaimana menargetkan pelanggan, produk yang ditawarkan, bagaimana menentukan harga untuk produk, dan bagaimana mengelola kampanye untuk pelanggan sasaran. 2. Menjual. Sistem TI yang baik mendukung otomatisasi kekuatan penjualan, konfigurasi, dan personalisasi untuk memperbaiki proses menjual. 3. Manajemen pemasaran. Proses pengolah pesanan dapat dinyatakan berbagai aliran proses dalam perusahaan yang dimulai dari pelanggan melakukan pemesanan masuk ke bagian penerimaan pesanan diproses apakah stok tersedia atau harus diproduksi dulu, atau melakukan pesanan ke vendor. 4. Panggilan atau pusat pelayanan. Panggilan atau pusat pelayanan adalah titik kontak utama antara perusahaan dengan para pelanggannya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.